Apa itu pasar faktor-faktor produksi? Menurut kumparan.com, pasar faktor produksi disebut juga sebagai pasar input. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar ini ialah input yang dipergunakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi, misalnya sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja akibat perubahan upah. Lalu, bagaimana jumlah tenaga kerja yang diminta berubah ketika upah berubah? Menurut studi ekonomi.com, upah yang lebih tinggi menyeratkan biaya produksi yang lebih tinggi dan konsekuensi umumnya yaitu harga pokok yang lebih tinggi. Karena konsumen merespon harga yang lebih tinggi dengan membeli lebih sedikit barang. Pengusaha cenderung mengurangi jumlah barang yang diproduksi dan tenaga kerja. Apa trade-off yang terjadi antara bekerja dan waktu luang? Menurut ekmasantot.wordpress.com, penawaran tenaga kerja muncul dari trade-off antara waktu kerja dan waktu luang yang dimiliki seseorang. Dalam kurva penawaran, tenaga kerja mencerminkan bagaimana kemudahan para pekerja mengenai trade-off antara tenaga kerja dan waktu luang merespon perubahan biaya kesempatannya. Kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya positif menandakan bahwa masyarakat merespon peningkatan upah dengan cara menikmati waktu luang yang lebih sedikit dan jam kerja yang lebih banyak. Dalam hal ini, seseorang mengambil keputusan untuk bekerja dilihat dari bagaimana seorang pekerja tetap meluangkan waktunya di antara jam kerja yang diambilnya. Apa penyebab pergeseran kurva penawaran? Yang pertama, pada tahun 1950, hanya 30% wanita yang mencari pekerjaan. Angka ini meningkat menjadi 60% pada tahun 2000. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah perubahan selera atau sikap terhadap pekerjaan. Pada tahun 1950, merupakan hal yang wajar apabila seorang wanita hanya tinggal di rumah sambil mengasuh anak. Tetapi saat ini lebih banyak ibu rumah tangga yang menjadi bekerja, dan akibatnya terjadi peningkatan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, perubahan kesempatan alternatif penawaran tenaga kerja pada tiap pasar. Tenaga kerja bergantung pada kesempatan yang tersedia pada pasar tenaga kerja nanti. Yang ketiga, imigrasi. Perpindahan pekerja dari suatu wilayah ke wilayah lain atau dari suatu negara ke negara lain merupakan penyebab nyata dari pergeseran penawaran tenaga kerja. Contohnya, ketika para imigran datang ke Amerika Serikat, penawaran tenaga kerja di Amerika Serikat meningkat dan penawaran tenaga kerja di negara asal para imigran akan menurun. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran keseimbangan penawaran dalam pasar tenaga kerja. Nah, yang pertama itu ada perubahan pilihan. Hal ini bisa terjadi karena perubahan pola hidup. Misalnya itu yang sebelumnya itu jangan terus memilih pendidikan dunia. Nah, yang kedua itu ada perubahan kesempatan. Perubahan kesempatan ini jika beberapa dekade lalu lulusan SMP banyak yang sudah mencari pekerjaan. Saat ini banyak di antara mereka yang memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, ini yang terakhir nih, yang terakhir itu ada perubahan kekayaan. Nah, beberapa perubahan kekayaan ini ketika seseorang sudah memiliki harta yang melimpah, maka ia akan lebih leluasa untuk menentukan tetap bekerja atau menikmati kekayaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan permintaan dalam pasar tenaga kerja. Nah, yang pertama ini ada harga output. Ingat bahwa VNPL merupakan hasil perkalian dari harga output dengan marginal product of labor atau bisa disingkat dengan MPL. Dengan demikian, jika P berubah, maka akan terjadi perubahan juga pada VNPL yang tercermin pada pergeseran kurva permintaan tenaga kerja. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang perubahan teknologi. Perkembangan teknologi bisa berdampak pada dua sisi, yakni meningkatkan produktivitas dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, atau justru mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Nah, misalnya seperti penemuan mesin robotik yang mempermudah proses produksi tanpa bantuan manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ketersediaan faktor penunjang produksi. Kita menggunakan contoh produksi pakaian, maka faktor penunjang tersebut bisa berupa kain, benang, mesin jahit, dan sebagainya. Ketersediaan faktor ini akan mempengaruhi kualitas output dan kebutuhan tenaga kerja.
keseimbangan yang terjadi dalam pasar tanah modal. Keseimbangan dari pasar tanah modal bergantung pada nilai produk marginal sekarang dan nilai produk marginal yang diharapkan muncul di masa depan. Nah, selanjutnya bagaimana penawaran jika salah satu faktor produksi berubah? Yang pertama pada produsen membutuhkan berbagai faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka harga barang akan cenderung naik. Akibatnya, produsen cenderung mengurangi jumlah produksinya, sehingga jumlah penawarannya pun akan berkurang. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Upah adalah imbalan atau balas jasa yang diterima pekerja atau buruh dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Produktivitas dan pemberian upah memiliki hubungan yang erat. Ketika seorang pekerja bekerja secara produktif sehingga memberikan kontribusi besar pada perusahaan dan menghasilkan keuntungan yang besar, maka sudah selayaknya perusahaan memberikan penghargaan. Namun, akan berlaku sebaliknya. Jika pekerja tidak bekerja produktif sehingga kontribusinya rendah terhadap perusahaan, maka sudah selayaknya pula kalau penghargaan yang diberikan perusahaan pada tenaga kerja juga rendah. Jadi, terdapat hubungan yang searah yaitu upah tinggi mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Artinya, bahwa kenaikan upah akan memberikan dampak terhadap kenaikan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diadakan penelitian dengan judul hubungan tingkat upah dengan produktivitas kerja pada perusahaan kecap sumber rasa di desa Indonesia. Berikut adalah tingkat upah rata-rata tenaga kerja bagian produksi pada perusahaan kecap sumber rasa di Desa Temukus pada tahun 2014. Tingkat upah rata-rata tenaga kerja bagian produksi pada perusahaan kecap sumber rasa di Desa Temukus pada tahun 2014. Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat upah tenaga kerja bagian produksi berbeda-beda antara tenaga kerja yang satu dengan yang lainnya. Rentangan paling rendah 11 juta rupiah berarti tiap bulan menerima Rp916.666,66 dan yang paling tinggi Rp15.500.000 yang berarti tiap bulannya menerima Rp4.291.666,67. Berdasarkan kurva pergeseran dalam permintaan tenaga kerja sebelumnya, ketika permintaan tenaga kerja naik dari L1 ke L2, mungkin karena kenaikan harga produk perusahaan, keseimbangan upah naik dari W1 ke W2, dan ketenaga kerjaan 1 naik dari L1 ke L2. Kembali, perubahan dalam upah menunjukkan perubahan dalam nilai produk marginal tenaga kerja, dengan harga produk perusahaan yang lebih tinggi. Produk tambahan dari pekerja ekstra lebih bernilai.